Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, kita hari ini membahas tema yang cukup berat sebenarnya ya. Cukup berat itu karena ini menyangkut hal yang sangat besar yang mempengaruhi 280 juta rakyat Indonesia dan bahkan berpengaruh untuk negara-negara lain juga ya. Tentang bagaimana sebuah transisi ya, sebuah pemerintahan ya, sebuah rezim ya. Jadi kalau bicara transisi ya, tentu kita bicara beberapa aspek ya. Kita bicara perubahan dan pembaruan ya. Karena transisi itu menandakan adanya perubahan antar pemimpin dan itu bisa membawa pendekatan baru dalam pengelolaan negara ya. Juga ini mencerminkan dinamika politik dalam suatu negara di mana ada proses pergantian pemimpin ya, dan itu seharusnya merupakan sesuatu yang biasa dan sehat ya. Amerika Serikat itu sudah lebih dari 45 kali ya ganti pemimpin ya, atau mungkin 40, saya lupa ini sekarang Joe Biden itu presiden keberapa itu. Udah banyak ya, lebih dari 45 kali. Nah, kemudian juga transisi itu sering disertai harapan masyarakat akan perubahan yang lebih baik ya. Kita ingat bahwa tidak semua perubahan itu berarti perbaikan ya, ada perubahan yang memburuk ya, tapi sebuah keniscayaan bahwa tidak ada perbaikan tanpa perubahan ya. Ya, jadi perubahan itu bisa membawa perbaikan, tapi bisa membawa perburukan ya. Tetapi tidak mungkin ada perbaikan tanpa perubahan ya. Kemudian juga setiap transisi menghadirkan tantangan baru ya, baik bagi pemimpin yang baru maupun bagi masyarakat ya. Namun ini juga merupakan kesempatan untuk merefleksikan kebijakan yang telah ada dan memperbaikinya. Nanti kita lihat apa saja kebijakan Jokowi dalam 10 tahun terakhir itu yang bisa kita atau wajib kita perbaiki ya. Kemudian juga transisi yang Ya, baik boleh, boleh. dapat menjaga Kalau Jawa ya, stabilitas politik orang aktif. dan sosial. Centang Sintok. Ya, transisi yang baik dapat menjaga stabilitas politik dan sosial ya. Sementara transisi yang buruk dapat menimbulkan ketegangan atau konflik, bahkan bisa membuat sebuah negara itu bubar. Ya. Banyak negara yang seperti itu ketika pemimpinnya ganti dan pemimpinnya dalam tanda kutip brengsek, ya, akhirnya timbul konflik horizontal sampai akhirnya negara itu bubar ya. Kemudian terakhir adalah transisi juga mencerminkan pentingnya partisipasi publik, di mana suara rakyat sangat menentukan arah kebijakan ke depan. Ya. Nah ini transisi dari Jokowi ke Prabowo ini menjadi momen penting untuk menilai pencapaian masa lalu sekaligus merumuskan visi menata negeri masa depan. Ya. Kalau kita bicara prestasi Jokowi 2014-2024 ya, nah ini tentu kita harus dari dua sisi yang sangat mendukung Jokowi dan sisi yang mengkritisinya. Ya. Ini adalah sebuah buku kecil ya yang di launch beberapa hari yang lalu oleh kantor staf presiden. Tentunya adalah yang sangat mendukung. Kalau nggak jadi pendukung Jokowi nggak mungkin duduk di situ ya, di kantor staf presiden ya. Situ tuh ada Ngabalin ya, ya staf ahli utama di kantor staf presiden ya. Nah, biasanya kalau bicara Presiden Jokowi yang paling menonjol itu adalah infrastruktur ya. Ini dalam 10 tahun itu wah itu memang transparan ya, bagi masyarakat yang paling kelihatan itu ini. 2014 itu jalan Trans Jawa, jalan tol Trans Jawa itu belum ada ya. Sekarang sudah ada ya kan. Orang bisa dari Banten sampai Probolinggo ya. Itu lewat tol ya. Bayar tolnya 1.200.000 sekarang. Kalau 1.100 ya, pokoknya tinggi sekali lah. Itu sekitar 800 kilometer ya. Atau ya, ya sekitar itulah. Padahal di luar negeri, di Malaysia misalnya itu bayarnya nggak sampai seperempatnya ya. Ya, itu kenyataan yang kita hadapi hari ini ya. Padahal yang dibangun sebenarnya nggak cuma infrastruktur jalan raya ya, nggak cuma infrastruktur perhubungan, tapi juga energi ya. Ada ini dulu tahun 2015 ada strategi seperti ini, ya, ada janji seperti ini ya. Jadi ada pembangkit di mulut tambang ya, pembangkit listrik di mulut tambang batu bara. Ternyata sampai hari ini nggak ada ini ya. Kilang minyak baru sampai hari ini nggak ada. Jaringan transmisi listrik ya ada sedikit yang baru tapi nggak signifikan ya. Ya. Kemudian jaringan infrastruktur pariwisata ya ini
sudah bermunculan ya, ada di Mandalika, ada di beberapa tempat yang lain ya. Kemudian pangan itu ada 50 waduk. Saya kurang tahu akhirnya jadinya berapa waduk ya, belum belum ngecek ya. Nah, kemudian semua capaian-capaian ini itu dapat disatukan dalam sebuah kalimat. Karena kalau apa? Kalau di sistem ekonomi yang dianut Indonesia hari ini, yakni sistem kapitalis, meskipun diklaim Pancasila ya, tapi itu sebenarnya ekonomi kapitalis. Maka indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, ini ada grafik yang ada di buku tadi, buku apa? Buku capaian apa ini tadi namanya? Capaian 10 tahun pemerintah Joko Widodo ini ya. Ini ada grafik seperti ini. Saya kopas dari situ ya, ini gambar ini ya. Ini waktu tahun 2020 anjlok karena COVID ya. Tapi kemudian kita naik lagi dan ya seperti inilah pertumbuhan yang semula diharapkan di atas 7 ya. Itu ternyata akhirnya sekitar 5 saja. Ya. 5 itu kalau inflasinya di atas 5 ya tetap nggak terasa tumbuh ya. Ini kan persoalannya pertumbuhan ekonomi itu kejar-kejaran dengan inflasi dan pertumbuhan penduduk. Untuk pertumbuhan penduduk dalam 10 tahun terakhir ini, bahkan sejak zaman SBY ya, itu di bawah 1% Indonesia ini ya, di bawah 1%. Ya kita apa sudah melambat, nah, nggak seperti dulu senang bikin anak. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan inflasi, inflasinya lebih tinggi dari ini. Di buku itu angka inflasi nggak digambarkan ya. Kalau digambarkan mungkin baru pusing kita. Ternyata kita kok kalah sama inflasi nih ya. Kemudian ini tingkat kemiskinan ya, ini jumlahnya itu memang secara absolut ya dinyatakan turun ya. Tapi ini kan karena parameternya memang kalau dibandingkan dengan inflasi parameternya kalah memang ya. Ya, jadi angka kemiskinan kita itu penghasilan di bawah 540.000 kalau nggak salah segitu ya. 540.000 rupiah per orang per bulan ya. Jadi kalau orang dengan penghasilan UMR ya, UMR itu 4 juta sekian ke Jakarta ya, atau 5 juta bahkan ya, dia punya anak dua, itu kan kalau dibagi 4 ya, 4 orang anggota keluarga itu kan di atas juta, oh nggak miskin. Nah, kenyataannya sekarang terengah-engah nih kalau ya sekolahnya mahal, ya, kalau sakit juga langsung ya. Ya seperti itulah ya. Jadi memang ya, persoalannya bukan ini benarkah menurunkan tingkat kemiskinan, tapi standarnya kemiskinan memang rendah sekali. Jadi terus tampak banyak yang tidak lagi miskin. Bahkan ini tingkat kemiskinan ekstrim digambarkan seolah-olah turun jauh sekali ya. Tadinya 7,9% ya kemiskinan ekstrim, sekarang tinggal 0,8%. Benarkah demikian? Ya, ini yang kita perlu uh, kritis seperti ini ya. Kemudian untuk kesehatan ya, kesehatan itu ini datanya adalah data apa ya? Apa kepesertaan ya, kepesertaan pada jaring kesehatan nasional ya. Yaitu yang sudah terdaftar, wah banyak sekali, 95% sudah terdaftar ya. Tapi ini kan tidak dilihat semerata apa ya, dan seperti apa. Karena meskipun ada JKN ya, itu faktanya akses kesehatan itu tidak merata. Ya, ada daerah-daerah yang jauh sekali dari puskesmas ya. Dan di perkotaan itu juga tidak merata ya. Sehingga ya ada klinik atau apa puskesmas itu yang setengah mati ya, setengah mati dapat pasien, nggak ada pasiennya ya. Kenapa kok bisa nggak ada pasiennya? Karena jauh dari pemukiman. Ya, dulu nggak tahu dia yang bangun zaman siapa ya, itu nyari tanah yang murah jauh dari mana-mana. Di sisi lain itu tenaga kesehatannya juga pusing ya, karena eh, mereka dibayarnya sangat rendah ya. Ada yang per pasien datang itu cuma dapat 2.000 rupiah. Itu dokter loh itu padahal ya. Itu kenyataan yang kita hadapi ya. Sehingga ya hari ini kadang masih heran juga, masih banyak orang yang ingin sekolah dokter dan sekolah dokternya sangat mahal itu ya, sangat mahal. Ya. Nah, ini ada juga di dalam buku tadi ada tabelnya, ada tabel ada beberapa item ya, ada lebih dari 5 kalau nggak salah ya. Eh, dibuat kualitatif seperti ini ya. Jadi sebelum era Jokowi dan sudah era Jokowi. Dan ini kalau orang nggak tahu geografi, dikiranya sudah sangat bagus ya. Padahal 165 puskesmas sesuai standar di Papua itu sangat sedikit ya. Papua itu provinsi yang sangat luas itu. Ya. Kemudian di bawahnya nomor 2 itu ya,
kapasitas layanan rujukan di rumah sakit ya itu juga ya sangat sedikit ini ya. Jadi nggak signifikan lah ya. Jadi kita memang untuk membaca laporan-laporan itu perlu tahu geografi kita ya. Kita tuh negeri yang sangat luas, ada 550 kabupaten kota ya, ya penduduknya 280 juta. Jadi sebenarnya ya ini sudah ada ada tambahan layanan ya, tapi ya ini seperti tetesan air di tengah padang pasir ya. Kemudian ketika COVID ya alhamdulillah kita di kuadran 4 ya di kanan bawah ya itu angka kematiannya rendah ya dan pertumbuhan ekonomi dan apa namanya resesinya juga rendah ya. Kita kematian eh, di bawah ini ngitungnya 100 per sejuta penduduk itu ya. 100 per sejuta penduduk. Rendah ya. Bayangkan kayak Sweden, Netherlands tuh tinggi dia ya. Hampir 1000 per sejuta penduduk dia. eh, Indonesia itu nggak sampai 50 bahkan ya, sangat rendah kita. Kemudian resesinya juga cuma 5% ya. Banyak negara yang sampai 20%, Spanyol sampai 20% resesinya ya. Nah, tapi ini sudah ada faktor kebetulan. Apa kebetulannya ya? Ada beberapa ya. Pertama karena di Indonesia ini orang kadang-kadang tidak melapor. Jadi dia tidak diketahui kena COVID ya. Kalau mati ya mati aja ya, takdirnya kan ya. Tidak dites, makanya nggak dilaporkan sebagai kematian karena COVID, gitu kan ya. Kemudian juga ekonomi cuma resesi -5% karena ekonomi informal kita sangat besar ya. Sehingga ya tidak diketahui juga kalau turun itu ya. Kan mereka juga nggak tercatat, nggak bayar pajak ya. Jadi ya adanya kalau masih kecil-kecil kayak tukang bakso, tukang somai itu kalau kecil-kecil gitu kan ya nggak dibantu. Baru kalau sudah gede ya, sudah besar ya, punya warung permanen, punya cabang ya, omsetnya ratusan juta, baru datang petugas pajak ya untuk nagih. Kemudian pendidikan nih, ya angka partisipasi sekolah lumayan ya, meskipun tidak ada kenaikan yang signifikan ya. Ya untuk SMA eh, ada kenaikan lah, dulu 64% sekarang 73% ya. Untuk SD ya sudah di situ aja ya. Tapi ini tidak melihat kualitas ya. Kualitas kita sekarang anjlok ya. Anjlok kenapa ya? Ada eksperimen sosial di beberapa tempat ya. Ditanya hal yang sederhana tentang MPR, tentang apa MPR singkatan apa ya. Kemudian tentang hitung-hitungan ya. 9 dibagi 3 berapa. Itu banyak anak-anak SMP, SMA yang tidak tahu. Tidak tahu. Anak SMA ditanya rukun Islam itu apa saja, tidak tahu. Ya. Padahal kadang-kadang itu siswi pakai kerudung ya, pakai hijab gitu, tapi tanya rukun Islam apa nggak tahu. Nah ini apa ini? Apa karena sekarang sekolah nggak sekolah ya? Karena nggak ada UN ya, semua naik kelas juga ya. Jadi luar biasa. Apalagi ada zonasi ya. Itu zonasi itu konyol. Kita ingin ingin ikutin Finlandia, tapi lupa kalau di Finlandia itu di sana penduduknya cuma 5 juta ya. Dan penghasilan per kapitanya 55.000 dolar per tahun ya. Kita cuma 4.000, cuma 1/11, 1/12-nya kita. Ya. Nah itu ya, jadi kita ikut-ikutan tidak peduli bahwa guru kita itu banyak yang honorer yang gajinya cuma 300.000 sebulan ya. Tidak peduli bahwa dulu pemerintah itu membangun fasilitas pendidikan itu tidak merata, tapi sekarang disuruh zonasi gitu kan ya. Harusnya kan dimeratakan dulu ya, diselengkapi dulu masalahnya di tempat-tempat yang kosong ya, blank spot ya itu dikasih sekolah dulu dengan guru yang terjamin kesejahteraannya, baru zonasi. Ini enggak zonasi dulu, baru pusing setelah itu ya. Jadi saudara sekalian ya, ini sampai karena ada buku ini sebelumnya sudah keluar ya dari Tempo itu keluar artikel 18 dosa Jokowi. Sebelumnya 9 ya, Nawadosa. Sekarang 18. Ini tanggal 28 Juli 2024 ya. Intinya apa? Ya, ini eh, ya ini sebagian masalah hukum sih ya. Ada dinasti dan oligarki politik. Ini mau diterusin sama Prabowo. Wallahu alam nih ya. Pelemahan institusi demokrasi ya, pelemahan ya itu dengan apa? Dengan intrik-intrik sehingga ada partai yang dibegal ya, ketua partai yang diturunin nggak menunggu munas ternyata karena ketua partainya tersandra kasus ya. Kemudian TNI di ranah sipil ada undang-undang TNI yang baru ya, yang akan memudahkan anggota TNI aktif untuk
masuk jabatan-jabatan sipil. Ini kalau zaman Orde Baru itu cuma ada dua fungsi, sekarang nanti multifungsi ya, luar biasa ya. Kemudian konflik Papua tak kunjung padam sampai hari ini masih ada eh, orang asing atau ya yang ditawan di sana, disandra di sana ya. Kemudian juga tadi runtuhnya sistem pendidikan ya, kemudian watok patron klien kepolisian ini sekarang kepolisian itu jadi alat kekuasaan sekarang bukan alat negara ya. Kemudian politisasi kejaksaan hampir sama dengan kepolisian tadi, pelemahan KPK ya dan undang-undang KPK yang membuat KPK itu sekarang tidak seperti visi yang dulu eh, apa digunakan untuk membentuk KPK ya. Jadi sekarang KPK itu benar-benar alat pemerintahan, tidak alat kekuasaan yang sama dengan polisi dan kejaksaan. Nggak ada istimewa. Makanya KPK nggak berani ya menyidik atau menangkap orang-orang yang punya kekuasaan ya, nggak berani ya. Bahkan ketua KPK-nya saja bermasalah ya, sampai di akhirnya diberhentikan ya alhamdulillah. Tapi yang menggantikan juga belum berani karena ya sudah susah sekarang ya. Bahkan orang-orang yang punya integritas yang kuat di KPK itu malah disingkirkan dengan alasan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Padahal mereka ini dulu perwira menengah polisi dulu ya. Apa mereka masuk Akpol itu nggak punya jiwa kebangsaan? Itu kan jadi aneh ya. Kemudian kegagalan menangani pelanggaran HAM berat ya, itu ya baik HAM berat yang masa sebelumnya maupun HAM berat yang belakangan ya. Kasus kilometer 50 ya, kemudian ada Wadas, Rempang dan sebagainya ya. Kemudian karut-marut mengelola APBN ya. APBN kita ini waktu pandemi itu dibegal juga APBN-nya. Jadi yang semula itu batas maksimal utang itu sekian dilonggarkan sekarang ya. Jadi sekarang ya apalagi sekarang ini menjelang pergantian rezim itu benar-benar pesta pora itu ya. Mumpung masih bisa ya pesta pora di banyak kementerian. Ada badan haji ya, badan haji itu melakukan kunjungan kerja ke London. Ngapain ya? Ada Bawaslu kunjungan kerja ke ke negara yang tidak ada pemilunya ya. Jadi itu lucu ya kayak gini ya. Nah, kemudian juga independensi Bank Indonesia itu dapat dikatakan runtuh ya dengan tadi melonggarkan setiap apa. Jadi kita ini inflasinya jadi susah nih menjaganya ini karena setiap pemerintah kekurangan uang ya itu ya bisa dengan mudah mengeluarkan surat utang negara ya. Bank Indonesia mau ngasih uangnya. Padahal mestinya nggak semudah itu gitu ya. Kemudian ada pemaksa ketergantungan pada utang Cina makin besar dan terutama ini contoh yang paling kuat itu adalah KCIC ya, kereta cepat itu proyek kereta cepat itu utangnya dahsyat sekali ya. Itu mungkin baru BEP setelah 90 tahun. 90 tahun baru BEP. Itu barangnya masih ada apa enggak itu keretanya itu 90 tahun lagi. Kemudian ada pemaksaan ibu kota Nusantara yang tadinya nggak masuk di kampanye ya, di kampanye Presiden Jokowi Jilid 2 ya. Tapi tiba-tiba dimasukkan ya. Bahkan seperti KCIC itu tata ruang nasionalnya belum diubah itu ya. Kalau IKN juga belum ya. IKN kereta cepat itu tidak mengubah tata ruangnya dulu. Mesti kan diubah dulu tata ruang nasional ya. Itu kan PP ya, peraturan pemerintah tentang tata ruang nasional atau bahkan undang-undang ya. Malah yang dirubah undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja diubah. Dan itu juga tricky juga ya. Ubahnya dengan cepat saat pandemi gitu kan ya. Kemudian ketika dilawan di MK kalah, dia bikin perpu, bikin perpu, perpunya isinya sama, ya kan? Itu konyol sekali. Kemudian diplomasi luar negeri itu hanya gimmick ya, hanya gimmick, gimmick ya pura-pura ya, tapi nggak ngefek apa-apa ya. Bahkan pernah datang ke Putin ya, ke Rusia, datang ke Ukraina ya, bilang kalau Putin pengen ngajak damai, dibantah sama lucu ya. Atau harus sebaliknya ke Ukraina dulu terus datang ke jadi pura-pura kayak ya memang ada ini ya ada hadis ya bahwa kita tuh boleh berbohong kalau ingin mendamaikan orang yang bertikai ya, tapi ya masa antar negara gini pakai bohong. Ini kan lucu jadi ya. Kalau pribadi-pribadi mungkin masih bisa di antar negara itu Pak ya. Kemudian kerusakan lingkungan ya, ada food estate yang itu dibiarkan. Ada ini yang pakar baru pasir laut ini ya, ekspor pasir itu kerusakan lingkungan yang luar biasa itu ya.
Kemudian konflik agraria dibiarkan ini ya, bahkan makin banyak sekarang ya, terutama kayak di Rempang gitu ya, Rempang sama di Wadas tuh di Purworejo itu ya. Rempang itu kan lahan yang dibuka oleh apa? Bukan dibuka ya, sudah dihuni oleh warga Melayu sudah ratusan tahun ya. Dan mereka karena tinggal di situ lebih tua dari Republik ini, mereka nggak ngurus ya, nggak ngurus surat-suratnya. Seperti tadi dibilang oleh Prof. Hanif, mungkin KTP juga nggak punya mereka, jangan-jangan ya, karena memang sudah lama sekali di situ. Nah, tiba-tiba datang pengusaha, datang Taipan ya, dia ternyata sudah pernah mengajukan izin konsesi lahan di situ ya, diberi dan tiba-tiba mau diusirin lah penghuni yang lama itu ya. Karena kok tak diatur yang kosong masih banyak padahal. Karena nggak pingin bikin infrastruktur yang baru kan. Kan sudah ada pemukiman, sudah rata jalannya, sudah ada listriknya dan sebagainya ya. Kemudian juga ada kriminalisasi atas nama proyek strategis nasional. Ini yang paling anyar sekarang ada di PIK 2 ya, di apa Pantai Indah Kapuk 2. Oh, itu luar biasa itu ya. Kemudian juga kebebasan sipil yang menyempit ya. Mereka yang beroposisi atau berbeda pendapat itu diserang ya. Eh, ada yang secara brutal dengan tuduhan terorisme ya atau radikalisme, ada yang dengan buzzer ya, buzzer menyerang ya, mengeroyok akunnya dan sebagainya ya. Nah, ini seperti ini. Nah, terus bagaimana dari sudut pandang Islam ya? Saya ingin kembali ke maqasid syariah. Kenapa negara itu harus ada ya? Jadi negara itu punya beberapa kewajiban ya. Yang pertama adalah hifzun nafas, menjaga jiwa. Jadi mestinya negara itu wajib berusaha sedemikian rupa sehingga tak boleh ada lagi orang yang mati sia-sia. Baik mati karena kesehatan, karena kelaparan, kecelakaan, kejahatan, ataupun keputusasaan. Banyak sekarang ini anak muda yang putus asa karena merasa nggak bisa berbuat banyak, dia sekolah nggak jelas hasilnya, kemampuannya nggak jelas juga, ada kerja nggak dapat penghasilan, akhirnya stres, akhirnya bunuh diri, ya seperti itu, ya. Cukup angka bunuh diri di Indonesia ini meningkat, ya, meskipun belum setinggi di Jepang misalnya. Kemudian negara itu wajib hifzul mal, ya, menjaga harta. Tidak boleh lagi ada yang dimiskinkan, baik secara struktural maupun kultural, ya. Tidak boleh ada yang kesulitan mencari rezeki yang halal, ya. Nggak boleh ada kerja karena terlalu banyak syarat-syarat yang membuat dia nggak bisa melamar kerja aja nggak bisa. Contohnya misalkan tadi nggak punya KTP atau punya KTP ternyata sekarang lamar kerja harus punya BPJS, ya. Padahal gimana dia mau membayar BPJS kalau dia nggak kerja? Ini kan bulat. Kemudian yang ketiga menjaga akal ya, hifzul akal ya. Tidak boleh lagi ada yang diperbodoh baik secara sistematis maupun lewat media. Kita mesti akui bahwa media kita ini sekarang memperbodoh umat ya. Orang dihibur dengan hiburan-hiburan yang membuat mereka tuh makin bodoh, bukan makin pinter ya. Dan tidak boleh lagi ada hoax yang beredar di tengah rakyat. Dan kata Bang Rocky Gerung, hoax yang apa, pembuat hoax yang paling paling hebat itu ya pemerintah sendiri. Hoaxnya hebat sekali hoaxnya. Termasuk menuduh yang mengungkap hoaxnya itu sebagai penyebar hoax. Ya, maling teriak maling ya. Kemudian menjaga generasi. Tidak boleh lagi ada yang membuat takut membangun keluarga untuk mencetak generasi yang lebih baik. Ya. Ini kan repot sekarang ini kan. Orang mau nikah syaratnya banyak ya. Termasuk tadi harus punya BPJS. Oh, nikah harus punya BPJS. Pokoknya semua yang terkait dengan hak-hak masyarakat ya, hak publik ya, itu harus pakai BPJS sekarang. Ya. Nah, sehingga akhirnya ada yang bilang nikah siri. Kalau nikah siri nggak punya surat-surat nanti, anaknya masalah nanti ya. Tapi akhirnya terus banyak yang nggak nikah, tapi pacaran deh. Pacaran ya nanti apa pacarnya hamil, wah, masalah lagi. Ini repot ini ya. Generasi kita mau gimana seperti ini ya. Dan terakhir menjaga agama, hifzuddin ya. Tidak boleh ada lagi yang menghalangi setiap individu untuk melaksanakan kewajiban agama. Tidak boleh ada lagi yang menistakan agama. Tidak boleh ada lagi yang menghalang-halangi dakwah. Nah, ini kan hari ini terjadi ya dengan berbagai alasan ya. Katanya kita ingin kembali ke apa ke masa sebelum datangnya agama-agama. Nah, kapan itu ya? Yang dimaksud hanya Islam saja tapi yang dimaksud ya. Bahkan ada yang membiarkan orang yang menyebarkan agama
yang disimpangkan ya, agama yang disimpangkan. Ada yang mengaku bisa bicara bahasa bahasa semut ya, bahasa malaikat ya, dan dibiarkan seperti itu ya. Gitu. Kenapa kok dibiarkan? Karena mendukung rezim. Nah ini yang kita tidak ingin ini semua diteruskan ya. Jadi saya berharap ya kita menyambut transisi dengan harapan ya, karena tidak semua perubahan itu pasti membawa perbaikan. Namun tidak ada perbaikan tanpa perubahan ya. Yang kedua, kita menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat ya. Tugas masyarakat itu mengkritisi pemerintah. Dan kalau pemerintah dikritisi nggak boleh baper ya, nggak boleh minta minta solusi. Loh ini masyarakat ini bukan konsultan. Kalau konsultan bolehlah kritis di kita yang perusahaan dibayar. Ini kan masyarakat kan, ya masa merasakan ini kita hidupnya kok makin susah ya kritik lah. Ya harus ada yang kalau ada yang bersuara. Kalau nggak bersuara, kalau nggak viral, dianggap baik-baik saja. Dianggap negeri ini baik-baik saja. Itu kan kata Basra negeri baik-baik saja. Faktanya ada puluhan ribu orang yang di PHK setiap bulan. Ya, ada banyak pabrik yang di yang menyatakan bangkrut. Kenapa kok bangkrut? Ya banyak masalah ya itu. Nah, kita tapi juga minta kita agar masyarakat itu mendukung kebijakan pemerintah selama itu dapat dibenarkan oleh agama dan juga dibenarkan oleh ilmu pengetahuan. Ya. Jadi kalau pemerintah membuat kebijakan yang bertentangan dengan agama, ya wajib dilawan. Tidak boleh ditaati tuh, maksiat kok ditaati ya. Tapi kalau mereka kebijakan itu dibenarkan oleh agama, ya wajib didukung gitu loh ya. Atau kebijakan itu agama nggak bicara apa-apa ya, tapi tidak dibenarkan oleh ilmu pengetahuan. Ya, itu wajib dikritisi juga ya. Termasuk waktu COVID kemarin itu. Itu kan kalau menterinya apa sembrono gitu kan menganggap COVID ini masalah sepele, pasti nanti sembuh sendiri bilang begitu. Ya dikritisi nih. Ilmu pengetahuan nggak seperti itu gitu loh ya. Nah, kemudian juga kita wajib punya optimisme untuk masa depan Indonesia ya. Sebagai kaum yang beriman, kita wajib optimis. Allah sedang menguji kita dengan aneka cobaan yang berat. Namun selama kita ini sabar dan tekun belajar, insya Allah akan tumbuh generasi yang hebat yang akan mewujudkan Indonesia emas. Tapi kalau kita tidak sabar dan juga tidak tekun belajar, maka yang terjadi bukan generasi yang hebat, yang terjadi generasi cemas, ya, atau generasi lemas. Kita nggak ingin dua-duanya. Demikianlah bisa saya sampaikan ya. Terima kasih saya kembali waktu kepada moderator.